Mengapa Presiden Prabowo tidak menerima pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO dan bagaimana agar fungsi Kepala PCO bisa lebih efektif ke depan? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Deputi 4 KSP, Ali Mohtar Ngabalin, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Bang Ali, atau sekarang sudah menjadi Prof. Ali, dan juga Mas Adi, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam, Silvia. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Ngabalin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Mas Adi. Baik, Prof. Ali Ngabalin. Prof dulu juga sering dikenal sebagai jubirnya Istana ya. Melihat dinamika yang terjadi pada sosok Kepala PCO Hasan Nasbi. Sempat melontarkan pernyataan yang dianggap nyeleneh begitu ya, teledor oleh Presiden, kemudian mengajukan surat pengunduran diri, sudah membuat video pula, tapi ternyata surat pengunduran dirinya tidak diterima atau pengunduran dirinya itu tidak diterima oleh Presiden. Kemudian hari ini menyatakan loyal kepada Presiden Prabowo. Bagaimana Bang Ali melihat dinamika yang terjadi pada sosok Kepala PCO ini? Ya, terima kasih Mbak Zilvia, kemudian Mas Adi. Selamat berjumpa lagi. Pertama-tama saya tadi mendapat informasi dari Metro TV tentang berita Pak Hasan Nasbi, Kepala PCO. Tentu saya sangat berterima kasih, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting dan sekaligus menjadi pelajaran untuk dalam negara Republik ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau nanti bagi yang lain lagi kalau ada masalah yang dirasa tidak bisa diselesaikan, ini organisasi negara. Jadi jangan cepat-cepat emosi kemudian mengambil keputusan mengundurkan diri, itu tidak boleh. Tetapi saya bersyukur bahwa Bapak Presiden yang luar biasa, ya, saya tahu betul Pak Prabowo sangat mengerti tentang masalah ini dan beliau bisa aktif kembali, itu sesuatu yang patut kita syukuri. Tetapi memang harus melakukan evaluasi total, ya, evaluasi total. Sekarang ada kantor komunikasi kepresidenan. Dulu hanya 3 institusi di Istana Negara itu. Ada KSP, ada Sesnek, ada Setnek. Sekarang ada kantor komunikasi kepresidenan. Ini lembaga-lembaga yang tidak boleh putus di ruang publik. Jangan sampai komunikasi kepresidenan tidak menyapa publik dalam setiap detik dan menit atau waktu. Karena saya tahu betul kantor komunikasi kepresidenan itu kan sebetulnya penjelmaan dari kedeputian 4 yang pernah kami ada di situ dengan teman-teman. Jadi Mbak Sylvia dan Mas Adi, tentu saja bahwa saya kira biasa saja. Alhamdulillah kalau bisa kembali dan aktif ini adalah satu hal yang sangat positif. Karena tentu saja bahwa Bapak Presiden dan pemerintah saat ini menghadapi banyak hal yang harus mendapatkan penjelasan dari Istana Negara, dari kantor kepresidenan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk Bang Uda Hasan Nasbi, ya, kembali bisa bertugas. Dan saya tahu bahwa ini adalah beliau mengorbankan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi menurut Bang Ali ini adalah hal yang biasa saja, sebuah dinamika yang biasa. Ini adalah kebesaran hati Presiden yang akhirnya tetap mempertahankan Hasan Nasbi, tapi kedepannya harus ada evaluasi. Kalau menurut Mas Adi Pray, apakah ini juga adalah dinamika yang biasa? Mas Adi Pray dulu, apakah ini adalah dinamika yang biasa, rentetan peristiwa yang dialami oleh Hasan Nasbi sampai statementnya hari ini yang mengatakan bahwa ya, saya kan loyal kepada Presiden Prabowo. Apa yang Anda baca dari situ, Mas Adi Pray? Ya, bagi saya secara prinsip ini semacam kesempatan yang kedua diberikan oleh Presiden kepada Kepala PCO Hasan Nasbi untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat. Karena memang harus diakui statement-statementnya, terutama yang terkait dengan Kepala Babi beberapa waktu yang lalu, itu kan menjadi trigger bagaimana komunikasi pemerintah dalam hal ini adalah PCO itu kan dibully dan kemudian mendapatkan begitu banyak resistensi. Itulah yang kemudian membuat Presiden secara umum memang mengeluhkan bagaimana komunikasi publik yang dimiliki oleh para jubirnya dan kemudian menunjuk Sesnek itu merangkap sebagai juru bicara istana yang baru. Ini adalah hal-hal yang memang harus diakui karena dalam banyak hal baik buruknya sistem politik dalam pemerintahan yang disampaikan ke publik itu memang ada di jubir, Silvian. Itu yang pertamanya.
Yang kedua, memang kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah ketika ada kepala badan yang mungkin bisa disebut setara dengan menteri mengundurkan diri dan kemudian pengunduran dirinya ditolak. Tapi Ya. secara prinsip memang publik ini melihat ada sesuatu yang kemudian dinilai ya ada sesuatu yang tidak main-main. Apalagi yang keluar dari pernyataan Hasan itu adalah tegak lurus dan kemudian sangat loyal kepada Prabowo Subianto. Itu kan menegaskan ada sesuatu yang mungkin selama ini memang ada konektivitas yang tidak terlampau nyambung. Apalagi kalau kita mendengarkan pernyataan Hasan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang di luar kemampuan dirinya yang tidak bisa diatasi, ya harus tahu diri dan harus menepi. Itu artinya sesuatu yang selama ini dianggap tidak bisa dijangkau mungkin dengan diminta untuk lanjut sebagai PCO itu sudah mulai terkoneksi sehingga Hasan memiliki garis lurus yang kemudian bisa mengakses bagaimana keputusan-keputusan strategis dan keputusan-keputusan penting yang ada di istana. Ini yang saya sebut Zilvia soal kesempatan yang kedua yang kemudian harus dimaksimalkan sebagai upaya bagaimana juru bicara pemerintah ke depan itu memang harus diperbaiki. Suka tidak suka, apa yang disampaikan oleh PCO itu adalah adalah replika dari jubir pemerintah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga secara prinsip tentu PCO ini harus mulai paham sebagai pejabat publik itu tentu tidak mudah karena setiap statement, pernyataan-pernyataan politik termasuk juga tulisan-tulisan di media sosial itu pasti dipantengi dan akan dievaluasi oleh publik. Sebelum pernyataan soal kontroversi kepala babi, Hasan itu kan juga mengkritik terkait dengan sejumlah aktivis dan demonstrasi mahasiswa yang mengkritik revisi Undang-Undang TNI kan disebut dengan provokasi dan juga disebut sebagai orang-orang yang menyebarkan berita kebohongan. Hal-hal semacam ini tentu tidak kondusif sebagai juru bicara pemerintah yang saya kira memang dalam banyak hal tidak boleh sebenarnya kemudian resisten dan menganggap kritik itu sebagai sebuah ancaman dan sebagai sebuah berita kebohongan. Jubir istana tentu harus memahami betul bagaimana seluk-beluk dan kedalaman dari psikologi politik massa bahwa semarah apapun misalnya, semendidih apapun hati yang ada di kawan-kawan PCO, tapi statement-statement yang muncul ke publik adalah statement-statement yang edukatif, statement-statement yang humble, tidak terlampau menunjukkan bahwa kekuasaan itu adalah kekuasaan yang terkesan anti kritik. Jadi saya kira di situ sebenarnya Baik, Mas bagi Adi. saya Sylvia prinsipnya. Oke, yang terkait dengan statement saya kan loyal kepada Presiden Prabowo. Apakah Anda membaca bahwa ini muncul karena belakangan ada pertanyaan soal dualisme loyalitas Hasan Nasbi? Ya mungkin juga kalau kita membaca pergunjingan publik hari ini, pasti itu kan dikait-kaitkan. Selama ini kan cukup kuat ya bahwa Hasan itu misalnya lebih dianggap dekat dengan apa yang disebut dengan Jokowismen. Jadi wajar kalau kemudian ada yang kemudian menyatakan bahwa saya loyal kepada presiden, itu adalah sebagai bentuk penegasan bahwa tak akan ada matahari lagi di kemudian hari. Tapi bagi saya secara prinsip ketika Hasan mengatakan saya loyal kepada presiden, itu adalah bentuk ketika Hasan menyatakan mengundurkan diri dan diminta untuk melanjutkan kembali apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala PCO itu tidak bisa ditolak. Karena itu permintaan presiden, permintaan orang nomor satu di negara kita. Apapun judulnya, suka tidak suka, sekalipun ingin menepi, ya Hasan harus menerima perintah itu. Hasan harus loyal kepada orang nomor satu di negara kita. Jadi dua hal itu yang sebenarnya bisa ditafsirkan Sylvia terkait dengan saya loyal kepada Prabowo. Oke, baik. Kembali lagi ke Bang Ali. Bang Ali, selain karena kebesaran hati Presiden Prabowo yang mau menerima Hasan Nasbi kembali ya, apakah Anda melihat juga kalau seorang pejabat setingkat menteri sampai mengundurkan diri, itu bisa saja tidak baik atau menimbulkan kesan negatif atau kegaduhan baru kepada pemerintahan Prabowo? Ya, dari pengalaman yang kami lebih kurang 2 periode ya, 10 tahun di Istana Negara, di kantor staf presiden, itu akan menimbulkan image yang tidak baik di ruang publik. Dengan begitu maka trust building dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu akan mengganggu. Sehingga kenapa saya harus mengatakan bahwa besok-besok next time tidak boleh terulang karena ini sistem negara yang bekerja pemerintahan. Sementara kita tahu juga bahwa udah Hasan Nasbi itu kan kepala kantor komunikasi kepresidenan
dalam logika saya dan logika banyak orang dari pengalaman yang pernah kita ada di situ, tidak sedetik pun kita tidak putus komunikasi dengan presiden, sehingga apa yang dilakukan oleh presiden, tidur, bangun, dan bekerja apapun, mesti kita tahu. Nah, jadi dengan tiba-tiba kemudian mengundurkan diri itu kan pasti publik punya penilaian yang tidak bagus, ya, negatif thinking yang akan muncul. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi begitu Metro bilang bahwa Pak Hasan ada ikut sidang kabinet, kemudian kembali lagi tidak jadi mundur. Waduh, alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Dengan begitu ya kita berharap media Metro TV, Mas Adi, saya dan dialog malam ini juga bisa sekaligus mengclearkan semua perkara ini, dan insya Allah saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Hasan Nasbi akan datang akan jauh lebih bagus, dan komunikasi istana dengan publik dan semua opinion leader itu akan jauh lebih baik. Baik, kalau begitu. Bang Ali dan juga Mas Adi Praitno, terima kasih atas pandangannya di Prime Time News hari ini. Terima kasih.